Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina insyaallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan selalu kita utamakan, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui program acara Ngaji From Home yang disiarkan secara langsung oleh Embun Islam TV. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, jadwal pada Kamis sore hari ini yaitu pembahasan materi kutaib Khudh aqidataka minal kitabi was sunnati, buah karya atau diartikan dengan ambillah akidahmu dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW, buah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dan barangkali ada yang terlewat dari pertemuan yang pertama. Siapakah beliau Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah? Beliau adalah salah seorang ulama yang lahir di kota Halab atau Aleppo, Suriah pada tahun 1925 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1344 Hijriah. Setelah beliau menuntut ilmu, ini bahkan menghafalkan Al-Quran di masa kecilnya hingga menuntut ilmu dewasa, beliau pergi ke Saudi Arabia, wabil khusus kota Mekah. Kemudian beliau bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi yang terdahulu, dan belajar kepada beliau sehingga kemudian ditunjuk Baz untuk mengajar di Masjidil Haram ketika musim haji. Seperti itu hingga kemudian beliau hijrah ke Yordania. Di sana beliau berdakwah, menjadi imam, menjadi khatib, lalu kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah dan mengajar di Ma'had Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekah. Dan beliau juga memiliki karya yang sangat banyak, dan hingga akhirnya beliau pun diwafatkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah rahimahullah ta'ala bertepatan dengan tahun 2010 Masehi atau 1431 Hijriah. Kaum muslimin, jamaah dan pemirsa Embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas bab pertama, yaitu haqqullahi 'alal ibad, atau yaitu hak hamba-hamba atas hak Allah atas hamba-hambanya. Haqqullahi 'alal ibad, yaitu hak Allah atas hamba-hambanya, yang mana pada poin pertama hak Allah atas hambanya yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ya, kalau kita buat resume atau ringkasan pertemuan yang lalu, yang pertama tadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, rangkuman yang kedua, ringkasan yang kedua,
Ibadah yaitu suatu istilah, suatu nama yang mencakup setiap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Secara zahir atau secara nampak kelihatan maupun secara batin itu tidak kelihatan. Kemudian poin yang ketiga pada pembahasan yang telah lalu, pertemuan yang pertama, yaitu kita beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya atau poin yang keempat dan kelima dari bab yang pertama, yaitu hak Allah atas hamba-hambanya. Dan kita ingat bahwasanya kitab ini Khudh Aqidataka menggunakan metode tanya jawab. Baik, kemudian poin keempat atau pertanyaan yang keempat, beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menuliskan, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa penuh harap? Maka jawabannya jadi apakah kita beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap? Jawabannya poin yang keempat, yaitu na'am, na'buduhu kadzalik. Benar, iya betul. Kita beribadah kepadanya seperti itu. Ya, yaitu dengan rasa takut dan rasa mengharap, rasa penuh harap. Ya, atau bahasa kerennya harap-harap cemas gitu ya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khauf dan tama', dengan rasa takut dan rasa penuh harap. Takut dalam artian kita takut akan siksa Allah yang sangat pedih, yaitu siksa di neraka kelak. Nauzubillahi min dzalik. Dan harap, penuh harap dalam artian supaya kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya balasan dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala ta'ala yasiful mu'minina. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang beriman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-16 mensifati orang-orang yang beriman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, yaitu yang artinya mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Itu adalah dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Kemudian dalil selanjutnya dari hadis Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nari. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya, itu adalah poin yang keempat, bahwasanya kita dalam beribadah yaitu dengan rasa takut, yaitu takut kalau ibadah kita jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tama' atau penuh harap, yaitu kita berharap agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dibalas dengan ganjaran surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan poin yang kelima. Soalun, ma huwal ihsanu fil ibadati? Apakah ihsan dalam beribadah itu? Ya, apakah ihsan dalam beribadah? Jawabannya,
Al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadati. Ihsan dalam beribadah yaitu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi ihsan adalah merasakan pengawasan Allah ketika kita beribadah. Itu adalah ihsan. Dan ihsan adalah tingkatan atau derajat yang paling tinggi dalam agama kita. Ya, sebagaimana hadis Jibril yang terkenal. Ya, hadis Jibril ini juga metodenya adalah tanya jawab. Ya, ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dan para sahabat, ya, kemudian tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, dan yang terakhir akhbirni anil ihsan. Ya, atau ma huwal ihsan. Maka ihsan yaitu merasakan pengawasan Allah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dalil dari ihsan ini agar kita beribadah supaya merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqumu, yaitu ayat 218. Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Dan selanjutnya ayat 219, wa taqallubaka fis sajidin, dan dialah Allah yang Maha melihat perubahan gerakan tubuhmu, gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ketika kita salat berdiri, itu Allah melihat kita. Dan ketika kita sujud, gerakan tubuh kita, gerakan badan kita mungkin kedip-kedip, mungkin tangannya, sikutnya agak gatal, atau mungkin garuk-garuk, itu Allah semuanya melihat. Ya, ini dalil bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Bahkan ketika kita beribadah, bahkan ketika kita sujud, yang mana sujud adalah keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Dalil yang pertama dari Al-Quran. Kemudian dalil selanjutnya, dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan itu adalah engkau beribadah kepadanya, kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi ihsan adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kamu tidak bisa melihatnya, dan tentu kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara zahir di alam nyata, tentu tidak bisa, ya. Fa in lam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakan untuk bisa melihat Allah, maka ketahuilah sungguhnya Dia Allah melihatmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi poin keempat dan kelima pada bab yang pertama, haqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya. Yang keempat adalah bahwasanya kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh rasa harap. Ya. Kemudian yang kelima, ihsan dalam beribadah, yaitu kita merasakan pengawasan Allah dalam beribadah. Jadi segala tindak tanduk kita dalam beribadah itu Allah Maha mengetahui. Ya. Jangankan manusia yang ini besar, ya. Secara zat kita besar dibandingkan makhluk lain yang lebih kecil. Contoh misalkan semut, ya. Allah saja mengetahui gerakan semut, ya. Ini apa? Bahkan daun-daun yang berguguran Allah pun mengetahui, ya.
apalagi kita manusia, ya. Baik kita dalam beribadah maupun kita tidak beribadah, ya. Nah, berarti kita telah habis dari pembahasan bab yang pertama, hak Allah atas hamba-hambanya. Kalau kita boleh resum, kita ulang poin pertama, Allah menciptakan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah tentunya, ya. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah suatu istilah atau nama yang mencakup atau setiap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan anggota badan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian poin yang keempat, kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa penuh harap. Yang kelima, yang terakhir dari bab pertama ini, ihsan dalam beribadah, yaitu kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Baik, kita lanjutkan pada bab selanjutnya, bab yang kedua dalam kitab Khudh Aqidataka, ya. Maka kita harus mengambil akidah itu kalau kita mengaku sebagai seorang muslim. Pijakannya yang pertama adalah Al-Quran, Kitabullah, ya. Jangan katanya ngakunya muslim Islam, agamanya KTP-nya muslim Islam, ya. Tapi rujukan akidahnya, mohon maaf, kitab mujarobat, ya. Kitab jambi-jambi, ya. Ya, jambi-jambi kalau ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada dasarnya, nah ini yang perlu dipertanyakan, karena kita khawatir perbuatan tersebut kalau kita meyakini dari buku-buku tersebut, khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Jadi selayaknya bagi seorang yang mengaku muslim hendaknya menjadikan rujukan akidah, yaitu yang pertama Al-Quran, Kitabullah, ya, kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah Sunnah Nabi, Al-Hadis, ya, Sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah konsekuensi daripada syahadat, ya. Muslim yang pertama kan bersyahadat, rukun Islam yang pertama syahadat, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau sudah bersaksi bersyahadat, mengambil akidah yang pertama Al-Quran, Kitabullah sebagaimana syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mengambil akidah rujukannya sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai realisasi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Cukup dipahami insyaallah dan cukup jelas. Maka kita akan lanjut pada bab yang kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, bab yang kedua dari kitab Khudh Aqidataka, ambil akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah, adalah Anwa'ut Tauhidi wa Fawaiduhu. Anwa'ut Tauhidi wa Fawaiduhu. Jadi macam-macam tauhid dan faidah-faidahnya atau manfaat-manfaatnya. Kalau kita belajar akidah, mau nggak mau, otomatis pasti kita mempelajari tauhid, ya. Maka akidah itu tauhid, tauhid itu akidah, tidak bisa lepas akidah itu dengan tauhid, ya. Pertanyaan atau poin yang pertama, Syekh Muhammad bin Jabir Zainu rahimahullah taala mengatakan, limadza arsalallahu ar-rusula? Kenapa atau untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Ya, bab yang kedua ini, poin yang pertama adalah untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Jawabannya adalah arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, tujuannya adalah
agar menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah saja, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Wa nafi syirki anhu, dan supaya menafikan atau meniadakan kesyirikan, persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyuruh manusia, umat manusia agar beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Allah berfirman, dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat, bagi setiap kaum, yaitu seorang rasul yang menyeru agar beribadah, agar menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl yang artinya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus bagi setiap kaum seorang rasul yang menyerukan agar beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Ya. Al-Qur'an surat An-Nahl. An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Itu adalah dalil yang pertama dari Al-Quran. Karena kita wajib mengambil akidah sebagai muslim, yang pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Beliau bersabda, At-taghut, bukan Rasulullah bersabda, Al-anbiya'u wal-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu bersaudara dan agamanya satu, agama mereka itu satu. Dan tadi ada penjelasan tentang taghut, bahwa taghut itu artinya adalah asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillahi. Taghut adalah setan yang menyeru kepada peribadatan, penyembahan pada selain Allah. Ya. Jadi taghut adalah setan yang menyeru, baik setan itu berupa jin, makhluk halus, maupun setan bisa berwujud bentuk manusia, ya. Karena setan itu bisa berwujud manusia maupun berwujud jin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nas, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang berikan bisikan-bisikan dalam dada-dada manusia dari kalangan jin maupun manusia, ya. Jadi taghut itu bisa makhluk halus dari kalangan jin, setan, dan juga bisa berupa makhluk nyata, ya, wujud manusia, ya, yang menyeru kepada peribadatan kepada selain Allah. Nah, itu penjelasan atau makna taghut. Dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyeru umat manusia agar beribadah, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan atau meninggalkan kesyirikan kepadanya adalah sabda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu mereka bersaudara, sedangkan agama mereka yaitu satu, dan agama mereka itu satu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih yaitu hadis yang sudah jelas sahihnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian pembahasan poin yang kedua dari bab Anwa'ut Tauhid wa fawaiduhu, macam-macam tauhid dan faidah atau manfaat-manfaatnya, yaitu pertanyaan ketujuh. Soalun, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhidur rabb atau tauhid rububiyah?
ya. Tauhidur Rabb sama saja dengan tauhid rububiyah. Karena tauhid itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tauhid rububiyah, atau dalam kitab ini Syekh Muhammad Jamil Zainu memberi istilah tauhidur Rabb, ya. Kemudian macam atau jenis atau bagian tauhid yang kedua adalah tauhidul ilah, atau kata lainnya adalah tauhid uluhiyah, ya. Dan kemudian pembagian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhidur Rabb atau macam tauhid yang pertama yaitu jawabannya dari pertanyaan apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid Rabb. Tauhidur rububiyah, tauhidur Rabb adalah tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Tauhid rububiyah yaitu adalah mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti contohnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan, ya, penciptaan, ya. Ini adalah af'alur Rabb, ya. Itu tauhid rububiyah, tauhidur Rabb. Yaitu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu menciptakan dan mengatur, ya, mengatur segala urusan, ya. Mengatur segala urusan baik di bumi maupun di langit, ya. Yang memutarbalikkan antara langit siang dan malam, ya, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam af'alur Rabb, af'alu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Allah berfirman, segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, anta rabbus samawati wal ardi. Engkau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya langit-langit dan bumi. Ya. Jadi mungkin untuk macam-macam tauhid kita bisa sampai pada macam yang pertama yaitu tauhidur Rabb, bahwasanya kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu seperti menciptakan, ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan makhluk manusia, ya, jin dan segalanya, ya. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Allah. Ya, ini namanya tauhidur Rabb. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta yang telah mengatur seluruh alam semesta, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diyakini atau diamini oleh orang-orang kafir Quraisy jahiliyah zaman dahulu, ya. Orang-orang kafir Quraisy jahiliyah zaman dahulu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan yang telah menciptakan mereka manusia kaum jahiliyah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum la man khalaqahum la yaqulunallah. Dan apabila kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir musyrik jahiliyah, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fasayaquluna Allah. Ya, niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pembahasan pertemuan kita pada sore hari ini sampai di sini karena waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Maka insya Allah pembahasan selanjutnya dari bab kedua ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hari Kamis yang akan datang. Dan insya Allah jadwal yang lebih fleksibelnya insya Allah yaitu pukul 16.30, ya, pukul 16.30. Barangkali di antara para pemirsa ada yang menunggu jadwalnya, ya. Kalau di flyer itu kan jadwalnya jam 16, ya, karena kita ini kan jadwalnya fleksibel, ya, bukan kantoran, jadi bisa mulur-mulur, ya, 4:30, ya, kurang lebih. Baik, sampai di sini pembahasan pada sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.